Pernahkah kalian bertanya, kenapa sebuah ceramah agama bisa berakhir dengan dentuman peluru? Kenapa warga sipil yang berjalan sambil bertakbir justru tak pernah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi di malam kelam 12 September 1984 di Tanjung Priuk? Apakah ini murni bentrokan? Atau ada sesuatu yang sengaja dikubur dalam sejarah? Welcome to BJ Sejarah. Hari ini kita akan membongkar sisi gelap tragedi Tanjung Priuk ketika suara rakyat dibungkam dengan darah. Bersama kami, BJ Sejarah. Mari kita mulai. Pada tahun 1984, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto. Rezim Orde Baru sedang berada dalam puncak kekuasaannya. Stabilitas politik adalah harga mati. Segala bentuk gerakan yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban negara itu akan diawasi dengan ketat. Di tahun yang sama, pemerintah mengesahkan kebijakan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan juga keagamaan. Bagi negara, ini demi persatuan. Namun bagi sebagian kelompok Islam, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk penyeragaman ideologi yang memaksa. Di kawasan Koja, sekitar Tanjung Priuk, suasana sosial sebenarnya sudah lama panas. Tanjung Priuk bukan hanya sekedar pelabuhan, ini adalah wilayah padat dengan buruh pelabuhan, pedagang kecil, dan juga masyarakat kelas bawah yang hidup dalam tekanan ekonomi. Ceramah-ceramah agama itu mulai dipenuhi dengan kritik sosial, bukan sekedar soal akidah, tetapi juga tentang ketidakadilan, tentang kesenjangan, dan sikap aparat yang dianggap represif. Salah satu tokoh yang cukup dikenal saat itu adalah Amir Biki, seorang mubaligh yang vokal. Ia berbicara lantang tentang kebijakan pemerintah dan membela jemaahnya ketika aparat mulai masuk terlalu jauh ke ranah kegiatan keagamaan. Pemicunya muncul pada awal September 1984. Aparat keamanan disebut mendatangi sebuah masjid di kawasan Koja. Mereka mencopot pamflet dan spanduk yang dianggap provokatif. Beberapa jemaah ditangkap. Bagi aparat itu sebuah penegakan aturan, namun bagi warga itu penghinaan terhadap rumah ibadah. Kabar penangkapan menyebar dengan cepat. Emosi jemaah memuncak pada saat itu. Setiap malam ceramah semakin ramai, nada pidato semakin keras. Rasa solidaritas tumbuh di dalam hati para jemaah yang berada di sana. Yang awalnya hanya sebuah ketegangan kecil, itu berubah menjadi bara yang siap menyala. Dan ketika komunikasi antara warga dan aparat gagal total, sejarah pun bergerak menuju malam paling kelamnya. Malam mulai turun di kawasan Tanjung Priuk. Ribuan orang berkumpul di sekitar Masjid As-Sa'adah dan sekitarnya. Mereka bukan datang membawa senjata modern. Sebagian hanya membawa semangat, keyakinan, dan rasa marah yang sudah lama terpendam. Tujuan mereka jelas, menuntut pembebasan jemaah-jemaah yang ditangkap, meminta klarifikasi atas tindakan aparat yang dianggap melecehkan tempat ibadah. Mereka berjalan beriringan, takbir menggema di udara malam Jakarta Utara. Namun, apa yang terjadi? Di ujung jalan, aparat sudah bersiaga. Pasukan keamanan menghadang para jemaah. Barisan bersenjata lengkap. Situasi semakin panas. Versi resmi pemerintah saat itu menyatakan bahwa massa bertindak anarkis dan menyerang lebih dulu. Aparat disebut terdesak. Tapi sejumlah saksi mata menceritakan hal-hal yang berbeda. Menurut beberapa kesaksian, tembakan dilepaskan ketika massa belum sepenuhnya menyerang. Tidak ada peringatan panjang dan tidak ada negosiasi yang berarti. Tiba-tiba, dentuman peluru memecah malam. Orang-orang berlarian, sebagian terjatuh, sebagian berusaha mengangkat korban, sebagian lagi membeku dalam ketakutan. Takbir berubah menjadi jeritan, peluru terus dilepaskan. Dalam hitungan menit, jalanan yang tadinya dipenuhi dengan suara doa, dipenuhi dengan suara takbir, berubah menjadi lautan kepanikan. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Angka resmi pemerintah menyebut korban sekitar 20-30 orang. Namun laporan dari keluarga korban dan juga aktivis menyebut jumlahnya bisa jauh lebih besar.
Ada yang mengatakan korban berjumlah puluhan, ada yang memperkirakan korban mencapai ratusan. Malam itu bukan hanya tentang peluru. Malam itu adalah titik ketika rasa percaya rakyat terhadap negara sudah runtuh. Dan yang lebih menyakitkan, banyak keluarga baru mengetahui nasib kerabat mereka berhari-hari kemudian. Sebagian jenazah itu dikabarkan dikuburkan tanpa identitas. Sebagian tak pernah kembali. Malam 12 September 1984 itu menjadi simbol ketika dialog berhenti, kekerasanlah yang akan mengambil alih. Dan sejarah Indonesia pun mencatat satu lagi bab kelam yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Setelah malam berdarah itu, negara bergerak cepat. Keesokan harinya, narasi resmi langsung diumumkan. Pemerintah menyatakan aparat terpaksa menembak karena massa bertindak anarkis dan menyerang lebih dulu. Korban disebut sekitar 20 hingga 30 orang. Situasi dinyatakan terkendali. Di era kepemimpinan Soeharto, arus informasi berada di bawah kontrol ketat rezim Orde Baru. Media tidak sebebas hari ini. Televisi pada saat itu hanya ada satu, yaitu TVRI. Surat kabar bisa dibredel jika dianggap melampaui batas. Narasi yang beredar ke publik hanya satu versi. Negara sedang menjaga stabilitas dari ancaman ekstremisme. Namun di balik itu, cerita lain beredar dari mulut ke mulut. Keluarga korban mengaku kesulitan mencari anggota keluarganya. Beberapa rumah sakit disebut dijaga oleh aparat. Proses pemakaman dilakukan secara terburu-buru dan juga cepat. Ada juga kesaksian tentang truk-truk militer yang membawa jenazah pada malam hari. Ada cerita tentang korban yang hilang tanpa kabar. Jumlah korban pun menjadi misteri. Komnas HAM di kemudian hari menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Namun pada 1984 istilah itu nyaris tak terdengar. Pertanyaannya sekarang, apakah angka resmi benar-benar mencerminkan kenyataan atau sejarah telah disederhanakan demi menjaga citra kekuasaan? Yang jelas, selama bertahun-tahun setelah tragedi itu, Tanjung Priuk menjadi wilayah dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Anak-anak tumbuh tanpa ayah, istri kehilangan suaminya, dan banyak lagi keluarga memilih untuk diam karena takut. Disinilah sisi gelapnya. Bukan hanya tentang peluru yang dilepaskan, tapi tentang kebenaran yang dikendalikan. Karena ketika negara menguasai narasi, maka kebenaran itu bisa dikaburkan dan korban bisa berubah menjadi tersangka dalam cerita resminya. Malam berdarah itu, suasana di Tanjung Priuk itu berubah drastis. Bukan hanya jalanan yang sunyi, tapi juga suara-suara yang dulunya lantang itu hilang seketika. Banyak tokoh yang sebelumnya aktif berdakwah dan mengkritik kebijakan negara itu lebih memilih untuk diam. Sebagian itu juga ditahan, sebagian diawasi, sebagian lagi menghilang dari ruang publik. Di bawah pemerintahan Soeharto, pendekatan keamanan memang menjadi wajah utama rezim Orde Baru. Stabilitas nasional itu sering ditempatkan di atas kebebasan berekspresi. Peristiwa ini memperkuat pesan tak tertulis kepada masyarakat bahwa negara tidak akan ragu bertindak keras terhadap apapun yang dianggap sebuah ancaman. Dampaknya terasa luas. Bagi sebagian kelompok Islam, tragedi Tanjung Priuk itu menjadi simbol kecurigaan antara negara dan umat. Hubungan yang sebelumnya sudah tegang, maka semakin renggang. Bagi masyarakat kecil, tragedi ini menanamkan rasa takut yang panjang, takut berkumpul, takut berbicara terlalu keras, takut untuk berbeda pendapat. Banyak keluarga korban hidup dalam stigma. Ada yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, ada yang enggan menceritakan masa lalu ayah atau suaminya. Trauma tidak hanya berhenti pada generasi pertama, namun trauma itu diwariskan, teman-teman. Anak-anak tumbuh dengan cerita setengah bisik, dengan pertanyaan yang tak pernah dijawab secara terbuka. Dan selama lebih dari 1 dekade, peristiwa ini seperti terkunci rapat dalam lembaran sejarah yang tak boleh disentuh. Hingga akhirnya gelombang reformasi 1998 itu mengguncang pondasi kekuasaan, dan pintu untuk membuka kembali kasus ini perlahan mulai terbuka. Tahun 1998, gelombang reformasi itu mengguncang Indonesia. Rezim Orde Baru itu runtuh. Soeharto lengser dari kursi kekuasaan.
Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade, masyarakat bisa berbicara lebih bebas dan nama Tanjung Priuk kembali disebut tanpa berbisik. Keluarga korban mulai bersuara. Aktivis HAM itu menuntut penyelidikan ulang kasus Tanjung Priuk. Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Tekanan publik menguat. Akhirnya pada awal 2000-an dibentuklah Pengadilan HAM untuk mengadili kasus tragedi Tanjung Priuk. Beberapa perwira militer diajukan ke pengadilan. Untuk pertama kalinya, peristiwa 12 September 1984 dibedah di ruang sidang terbuka. Kesaksian korban itu diperdengarkan. Cerita tentang tembakan, tentang kehilangan, tentang jenazah yang tak pernah kembali, itu kembali menggema. Namun prosesnya tidak mudah, teman-teman. Sebagian terdakwa divonis bersalah di tingkat pertama, namun di tingkat banding dan kasasi banyak yang akhirnya dibebaskan. Putusan-putusan ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan korban. Bagi mereka, pengadilan terasa seperti harapan yang separuh terpenuhi. Secara hukum, sebagian kasus dianggap selesai. Namun secara moral dan historis, luka itu belum benar-benar tertutup. Bahkan muncul perdebatan, apakah ini murni tragedi spontan atau ada pola penggunaan kekuatan berlebihan yang seharusnya diakui secara lebih tegas. Reformasi memang membuka pintu, namun apakah pintu itu benar-benar membawa keadilan atau hanya sekedar membuka arsip tanpa benar-benar menyentuh akar persoalannya? Hingga hari ini, tragedi Tanjung Priuk itu tetap menjadi salah satu peristiwa yang terus dibicarakan dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia. Dan pertanyaannya tetap sama, apakah bangsa ini sudah benar-benar berdamai dengan masa lalunya? 40 tahun telah berlalu sejak malam berdarah di Tanjung Priuk. Jalanan itu kini kembali ramai. Pelabuhan tetap beroperasi. Anak-anak bermain seperti tak pernah ada dentuman peluru di sana. Namun bagi keluarga korban, waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Tragedi ini bukan hanya tentang korban, bukan hanya tentang siapa menembak dan siapa yang ditembak. Ia adalah cermin tentang relasi antara rakyat dan kekuasaan, tentang apa yang terjadi ketika kritik dianggap sebuah ancaman, ketika dialog digantikan dengan senjata. Di bawah bayang-bayang rezim Orde Baru, banyak peristiwa kelam tersimpan rapat. Dan tragedi Tanjung Priuk itu menjadi salah satu simbol paling kuat tentang bagaimana suara rakyat itu bisa dibungkam. Namun sejarah punya satu sifat yang unik. Ia mungkin ditekan, ia mungkin dikendalikan, ia mungkin disederhanakan, tapi ia tak pernah benar-benar hilang. Setiap generasi akan selalu bertanya, setiap luka akan selalu mencari kejelasan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi hanya tentang siapa yang salah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup berani untuk belajar dari peristiwa masa lalu? Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tak punya luka, melainkan bangsa yang berani mengakui dan memperbaikinya. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Apakah tragedi Tanjung Priuk sudah mendapatkan keadilan atau masih ada kebenaran yang belum terungkap? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe BJ Sejarah. Karena di channel ini kita tidak sekedar membuka sejarah, kita mencoba memahami sisi gelapnya agar masa depan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami BJ Sejarah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.